Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrat irodatnya Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beristiqomah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang senantiasa kita lakukan ini menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir masalah yaitu mengurus mayit, ya, memandikan mayit. Yang terakhir itu tentang yang boleh memandikan mayit. Insyaallah untuk pagi ini yaitu tata caranya memandikan mayit. Lumayan panjang, mudah-mudahan tidak pada ngantuk, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Ibnu Rushdi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi karamati wa dan nabi asrarihi. Al-Fasurabi fi sifatil ghusli wa fi hadal fasal masail. Pasal keempat tentang tata cara yaitu memandikan mayit. Ihdaha hal yang ziu anil mayit komiso ida ghusala am yang silu fi komisihi, yaitu yang pertama biasanya menjadi permasalahannya adalah bagaimana menanggalkan atau dibuka ketika mayit si pakaiannya ketika mau dimandikan, atau misalnya pakai baju. Jadi kan karena ada aurat, gimana nih? Apakah harus dibuka, jadi yang ditutup auratnya saja, atau bisa pakai baju? Ikhtilafu fi dzalika, para ulama sampai sekarang pun menjadi perbedaan. Faqala Malik, bertambah pendapat jalur Imam Malik, idza ghasalal mayit tanziu siyabihi wa tastaru auratihi, wa bi qala Hunifah wa qala Syafi'i. Tatkala mayit dimandikan itu yaitu dibuka si bajunya dan cukup ditutup pas auratnya. Jadi maksudnya aurat itu yang pokoknya itu. Wabi qala Abu Hanifah, yaitu pun dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i yagsiu fi qamisihi, adapun pendapat Imam Syafi'i boleh memandikan itu dengan memakaikan baju kalau misalnya dalam keadaan darurat, ya. Tepat itunya sama. Jadi ketika dimandikan itu ada sebagian mengatakan yaitu pakai baju boleh, yang lainnya yaitu dibuka cukup ditutup aurat yang pokoknya itu. Wasabu ikhtilafihim turadu Ghusli alaihi wasallam bi komisi baina ayyakuna khosson bi wa baina ayyakuna sunnah. Jadi terjadinya perbedaan pendapat itu kenapa? Karena yaitu ketika dimandikannya siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dulu kan baginda Rasul itu dimandikannya ketika bersama dengan bajunya. Apakah ketika Rasul dimandikan memakai baju itu khusus kegiatan itu untuk Rasul saja, atau menjadikan sunat? Jadi sunat itu kalau misalnya sunat untuk umatnya, otomatis ketika dimandikan sengaja itu pakai baju gitu. Sedangkan sekarang dibuka, kadang-kadang cukup ditutup yaitu kelaminnya saja. Wa ma paman ra'a anna khassa bihi anna la yahrum minan nadri ilal mayit illa ma yahrum minhu wa huwal hayyun. Seandainya ada ulama yang berpandang sampai sekarang kaum ini yang khusus untuk baginda Rasul saja, maka ketika dibuka itu siapa auratnya, maka tidak haram untuk melihat untuk si mayit, kecuali haram itu kalau dalam keadaan masih hidup. Kalau hidup itu haram kita melihat aurat walaupun sesama jenis, itu haram melihat auratnya. Kalau sudah mati itu tidak haram. Kalau misalnya kita memandang khusus bahwa perkara itu khusus baginda Rasul. Kemudian sebagian ulama pun mengatakan yang silu uriyanan ila aurati faqat alati yarum anatur ilaya fi halil hayat.
Ada juga ulama mengatakan kalau memandikan itu jenazah itu dalam keadaan teranjang kecuali auratnya saja, maka haram melihat itu aurat dalam kegiatan walaupun dalam masih hidup. Jadi ada juga yang khusus auratnya itu ditutup dari ya, sampai lutut sampai ini kalau laki-laki ada yang sampai begitu, tapi ada tetap yang dimaksud di sini adalah kelaminnya saja yang ditutup. Wa man ra'ana dzalika sunatan yustanidu ila babi ijma awal amri ilahi. Terjadinya perdebatan itu kenapa? Karena memandikan tindakan tersebut itu antara perintah dengan ijma'nya para alim ulama. Jadi gitu, kalau misalnya memandangnya haram otomatis memandikannya itu dipakai baju. Kalau misalnya bertekad ada seorang karena tidak boleh melihat aurat sehingga pakai baju, maka ulama ada berfatwa begitu, yaitu bersandar kepada siapa? Baginda Rasul. Kalau misalnya kita memandang secara ilahiyah supaya lebih bersih, makanya pun bisa bahwasanya perkara tersebut itu bisa dibuka bajunya kecuali orang tersebut yang tadi. Li'annahu ruwiya fil hadisi annahum sami'u sautan yaqulu lahum la yaghsilu qamis. Sehingga ada riwayat pun dalam sebuah hadis, sesungguhnya para sahabat itu mendengar ada seseorang berkata kepada para sahabat bahwasanya jangan kalian itu lepaskan pakaian mayit. Wa qad ulqiya alaihim annahum qadiyan, mereka pun mendengar kepada kata tersebut, yaitu namun anaum dalam keadaan tidur. Jadi mendengarnya itu tidak terlalu jelas, sehingga qala kata ulama tersebut, sebagian sahabat tersebut, al abdalu ayaghsil ameti komesi jenah. Utamanya itu tetap memandikan mayit itu yaitu pakai baju. Tujuannya supaya itu tidak melihat aurat. Tapi kan kebanyakan sekarang karena pakai baju itu biasanya susah ya, terutama karena baginda Rasul dulu pakai baju, karena baginda Rasul itu kegiatan sehari-harinya dalam keadaan suci Rasul. Karena kan kadang-kadang kalau mayit sekarang itu biasanya apalagi menjelang meninggal itu kan kebanyakan yang sakit ya. Ketika proses sakit itu biasanya kadang-kadang menyimpan najis atau gitu ya, makanya ketika mau dibersihkan susah kalau pakai komis atau pakai baju. Sehingga alternatifnya itu pakai jalur yang tadi, sebuah perintah aja supaya lebih bersih gitu. Sehingga dibuka cuma kelaminnya saja yang ditutup. Itu yang menjadi permasalahan. Kalau misalnya tetap pengen pakai baju ini memandikannya, enggak. Itu bersandar langsung kepada baginda Rasul. Kan kita harus bertekad bahwa si mayit ini ketika mau menjelang meninggalnya itu benar-benar dalam keadaan tahu bersih gitu ya, tidak menyimpan najis atau Kalau kira-kira gitu ya itu enggak apa-apa, langsung pakai baju pun ketika mau memandikan. Kemudian al-masalatu tsaniyah, masalah kedua, masalah wudu. Qala Abu Hanifah la yuda al-mayit, kata Abu Hanifah kalau untuk mayit itu tidak usah untuk diwudu gitu. Wa qala Syafi'i yatawaddu, kalau pendapat Syafi'i tetap ada wudu, diwudukan itu si mayit. Wa qala Malik in wadi'a fasana, seandainya mewudukan mayit itu itu lebih baik, pendapat Imam Malik. Jadi kalau ada mayit jenazah tidak diwudukan, tidak pakai wudu, itu pun tidak apa-apa, ada jalurnya. Kalau pakai wudu itu pun ada jalurnya. Wasabu khilafi bidzalika muritul qiyas lil asar wa dzalika anal qiyas yaqtadi an la wudu'a 'alal mayit. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena tentang kontradiksi tentang mengkiasi hadis. Ternyata sesungguhnya kias itu menunjukkan kepada tidak ada wudunya kepada mayit. Li'anal wudu'a taharatun mafruḍatun limudul ibadah. Sesungguhnya ini yang dipegang Abu Hanifah. Wudu itu suci jadi fardu itu ketika untuk pelaksanaan ibadah. Wa idza asqatas ibadata anil mai saqata syartuha alladhi wal wudu walaula anal ghusl wa fil asar lama wajaba ghusluhu. Sehingga menjadi gugur ibadah tersebut kepada mayit. Artinya ketika mayit sudah orang sudah meninggal jadi mayit, otomatis perkara tersebut pun menjadi gugur, termasuk masalah wudu. Begitu. Jadi karena mayit itu sudah tidak bisa ibadah, makanya wudu pun tidak usah.
maka wajib, cuma wajibnya apa? Memandikan saja. Itu pendapat yang tadi. Wa dhahiru hadis Ummi Atiyah as-sabit anal wudu syartun fi ghusl mayit li'anna fi anna Rasulullah qala fi ghusli ibnitihi. Kedua, yang tadi boleh wudukan jalur Imam Syafi'i, yaitu hadisnya dhahir dari siapa? Ummi Atiyah, yang dimana sudah ditetapkan sesungguhnya wudu itu termasuk syarat ketika memandikan mayit, sebagaimana baginda Rasulullah SAW pernah ketika memandikan anaknya, kata baginda Rasul, ibadana bima ya minha wa madi'i wudu'i minha, kata baginda Rasul, mulailah dengan sebelah kanan dan kemudian anggota wudu dari itu yaitu dari anaknya baginda Rasul, sehingga maksudnya menjadikan isyarat kias, hadis tersebut kias. Jadi tidak spesifik ada wudu, namun ketika dimandikan itu diawali dari sebelah kanan, kemudian anggota wudu. Jadi sebuah kias isyaratnya. Maka ulama berfatwa dari jalur Abu Hanifah tidak ada wudu, tapi dari Imam Syafi'i karena isyaratnya yang diawali dengan anggota wudu, maka beliau berfatwanya itu harus ada wudu. Gitu tuh masalah wudu. Jadi itu kalau misalnya kita melihat ada yang pakai wudu, ada jalurnya karena hadisnya kias. Mau misalnya tidak pakai wudu, tidak apa-apa. Wa hadis ziyadah sabiti akhrajal Bukhari Muslim, hadis tersebut dikeluarkan oleh siapa? Imam Bukhari wa Muslim. Walidalika yajibu an taridu bi riwayat allati fi al-ghusl mutlaqan, sehingga wajibnya disandingkan antara tradisi riwayat-riwayat hadis tersebut yang menyebutkan tentang cuma wajibnya mandi secara mutlak kalau sebagian ini, sehingga li'anal muqayyad tadi alal mutlaq idza fi ziyadatun ala ma yaru kasirun minan nas wa yashubu aidon ay yakuna min asbil khilaf fi dzalika mu'adatul mutlaq lil muqayyad, sehingga terjadinya perbedaan walaupun ada juga yang menyamakan bahwasanya walaupun hadis kias tadi sudah disebutkan ya, karena diawali dengan sebelah kanan kemudian anggota wudu, maka sebagian ulama berfatwa bahwasanya perkara tersebut tetap harus ada mewudukan mayit. Jadi itu kembali kepada kita mau ke wudu mangga, mau tidak pun tidak apa-apa. Al-mas'ul salisah, masalah yang ketiga, ikhtalafu fi tauqiti fil ghusli. Perbedaan ulama itu biasa tentang jumlah basuhan ketika memandikan mayit. Faminhum man aujabahu wa minhum man istahsana wastibabahu. Sebagian ulama yang memandang wajib ada bilangannya, sebagian ulama cuma bahasanya menganjurkan ada bilangan basuhan ketika memandikan mayit. Waladi aujau tauqitu minhum man aujabal witri, sehingga sebagian ulama mengatakan wajibnya ada bilangan tersebut itu yaitu dengan bilangan ganjil, ay witri kana. Wabi qala Ibnu Sirin, diantaranya yaitu pendapat Ibnu Sirin. Wa minun man aujada salisa faqat, ada juga yang mewajibkan bilangan basuhannya itu 3 kali, pendapat dari siapa? Wa Abu Hanifah, jalur dari Abu Hanifah. Wa minhum man hadda aqallu witri bidzalika faqala la yanqisu anisalasa. Ada juga sebagian ulama itu paling minimal batas kecilnya itu yaitu bilangan ganjil, yaitu tidak boleh kurang dari 3, harus lebih. Sudah 3 harus lebih dari 3, paling sedikit minimalnya 3 kali basuhan. Wala yahudu aksaru wa Asy-Syafi'i, itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi mau pokoknya paling sedikit 3 kali, mau lebih mau 5 kali, mau 4 atau 7 berapa terserah. Jadi intinya paling minimalnya 3 kali, pendapat dari Imam Syafi'i. Wa minhum man hadal aksaru bidzalika faqala la yatazawwiju bi asab'a. Ada juga yang mengatakan di sebagian ulama itu tidak boleh lebih, ini maksimalnya 7 kali basuhan. Ini ada sebagian ulama, di antaranya siapa? Wahwa Ahmad bin Hanbal, pendapat dari siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau pendapat Imam bin Hanbal itu tidak ada minimal, namun beliau memaksimal, tidak boleh lebih dari 7 kali basuhan. Wa man qala bi istibal witri wa la hadu fi haddan Malik bin Anas wa ashabi. Kemudian ada juga sebagian ulama terutama dari jalur Imam Malik bin Anas, kata beliau menganjurkan cuma bilangan witir, bilangan ganjilnya. Jadi tidak ada batasan, yang penting bilangan ganjil. Otomatis kalau minimal pasti bilangan ganjilnya itu paling minim biasanya 3 kali. Kalau 1 kali itu tidak mungkin ya, pasti tidak
tidak bersih. Kalau cuma 1 kali pasti paling minim itu 3 kali dalam bilangan basuhan. Wasabu ikhtilafi baina bisyarti tauqid wa maistaru bihi bal istabi mu'aridatul qiyas lil asar. Itu tetap terjadinya perbedaan pendapat itu karena apa? Tentang mengkiasi tentang masalah hadis. Wa dalika nadiru hadis umiyatnya yang tadi at-tauqid li anafi igsalna salasan au khamsan au aksaru min dalika in ra'aituna wa fi riwayati au sab'an. Hadisnya itu dari siapa? Ummi Atiyah yang menunjukkan tentang bilangan jumlah yang mana beliau disuruh oleh baginda Rasul untuk memandikan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari 5 tersebut, sehingga dalam satu riwayat itu 7 kali basuhan. Disitulah menjadi terjadinya perbedaan pendapat. Itu terserah, pokoknya minimal 3 kali. Kalau mau 5, 7, ya paling banyak 7 kali. Kenapa tidak boleh dari 7? Itu termasuk isrof, itu termasuk ya berlebihan gitu. Jadi kalau bisa paling minim 3, maksimal 7. Jadi kita mengambil dari beberapa ilmu langsung semua masuk. Kemudian waqtalafu idza kharaja. Jadi kemudian yang menjadi perbedaan pendapat itu idza kharaja min batnihi ada sahal yu'adu ghusl amla. Tatkala keluar dari perut si mayit ada kok kotor, apakah harus diulang mandinya atau tidak? Ini mah sudah beres namun keluar kok kotor lagi. Gimana nih, harus diulang mandinya atau tidak? Fakila la yu'adu wa bi qala malik. Sebagian kaul itu tidak usah diulang walaupun keluar kok kotor, itu jadi jawab Imam Malik. Wakila yu'adu waladi ra'au annahu yu'adu ikhtilafu bil adadi alladzi la taji'u bil iadati ay takrara khurujul hadas. Ada juga sebagian ulama tetap diulang, sehingga para ulama tersebut memandang bahwasannya untuk diulang tersebut itu menjadi perbedaan pendapat di antara jumlah mandinya yang wajib kepada si mayit terutama untuk diulang-ulang, sehingga pakila yu'adul ghusl 'ala wahidatan. Sebagian kaul itu cuma cukup 1 kali terutama bihi wa qala Syafi'i, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Ternyata kalau misalnya terus sudah dimandikan keluar kotor, kalau terus berulang-ulang cukup yang diulangnya itu 1 kali kalau dari jauh Imam Syafi'i. Wakil yang salasan, ada juga mengatakan diulangnya 3 kali. Boleh. Kalau bisa 3 kali itu bisa bisa melebihi dalam maksimal pemakaian air. Ya, kalau misalnya wakil yu'adu sab'an, sehingga kalau itu ada yang mengatakan 7 kali. Wajma'u ala annahu la yajidu ala sabi syai'an, sehingga sepakat para ulama tidak boleh kalau misalnya sudah 7 kali dimandikan, dibersihkan sampai 7 kali dibersihkan kotornya masih keluar, itu tidak apa-apa walaupun tidak dibersihkan. Itu jumlah maksimal. Jadi terjadinya perbedaan masalah jumlah basuhan itu terutama ketika membersihkan kotoran. Kemudian waqtalu bi tahrimil akbar faril mayit wahdu bi syarihi. Ada juga ulama itu berbeda pendapat tentang memotong kuku mayit, kemudian memotongnya rambut, terutama yang dimaksud di sini rambut kemaluan. Waqala qaumun taqlimu azfarihi wa yukhadu minhu, sebagian kaum itu hendak dipotong kukunya dan rambut kemaluan, ya bukan rambut ini. Waqala qaumun la taqlimu azfari wa yukhadu min syari wa laysa fihi asarun. Yang pertama menganjurkan untuk memotong rambut dan memotong kuku. Sebagian kaul itu tidak usah memotong kuku dan tidak usah juga memotong rambut. Wa masyabuhi bidzalika fa khilaful waqi bidzalika fi sadri ula. Itu terjadinya perbedaan pendapat itu tentang perbedaan yang ada terutama pada generasi dulu pertama zaman para sahabat. Wa yashbu yakuna sabu khilaf bidzalika qiyas mayit alal hayy faman qasa au jabat taqlim al-far wa al-qur'ana li anna min sunnatil hayy bitabaqi. Kalau misalnya ada yang memandang, baik banyak ulama dulu memandang begitu, walaupun ada sekarang memandang, misalnya umat sekarang kalau mau disamakan dengan orang yang hidup maka menganjurkan memotong. Kalau misalnya tidak disamakan karena sudah mati, yaitu tidak usah dipotong si antara kuku dan rambutnya tersebut. Wa kadzalika ikhtalafu fi asari batnihi qabla ayaksula, sehingga yaitu perbedaannya sama seperti memeras atau memijatnya perut si mayit sebelum ketika mau
dimandikan. Faminhum man ra'a dzalika wa minhum man yarahu. Ada juga yang ulama itu perlu dilakukan yang memandang, ada juga tidak usah. Faman ra'a fi anna fi darban minal istisqa minal hadasi anil iktitahara, sehingga ulama tersebut memandang sesungguhnya perkara tersebut adalah untuk memancing memuntahkan apa kotoran, huwa matlabu minal mayit kama huwa matlabu minal hayy, sehingga diperlukan bagi yang si mayit sama dengan apa seperti orang yang hidup. Wa man lam yaru dzalika ra'a anau min babit takim min yasyur, sehingga kalau misalnya ada yang tidak memandang perkara tersebut, misalnya yang tidak mau dipijit, beliau bertekadnya apa? Supaya tidak membebani secara hukum syara wa anal hayya bidalika bi khilafil mayit, sehingga beliau berpendapat ulama sebagian bahwasannya mayit itu beda dengan orang yang hidup. Jadi artinya kalau misalnya ada yang suka mengeluarkan dulu sebelum dimandikan, maka ya kalau misalnya bertekad gak mau misalnya menyakiti orang yang meninggal sehingga tidak diurut dulu, itu pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang memerintahkan secara begitu, itu terutama. Jadi itu kembali kepada kita. Kalau pengen benar-benar bersih biar apa? Ya kelihatan ini ya bagusnya apa dipijit, termasuk dari jauh saya pun sama. Jadi suka apa dipijit supaya total keluar apa kotornya itu. Untuk masalah wudu mau diakhirkan enggak, mau di awal pun tidak apa-apa gitu ya. Untuk masalah wudu mayit biasanya yang bagusnya tetap di akhir. Kan ada juga ya awalnya suka diwudu dulu, tapi kalau kata saya lebih utama apa akhir. Kenapa? Karena nanti pun si kemaluan pun pasti kepegang gitu. Jadi tetap kalau istilah-istilah ini mah apa, walaupun sebetulnya batalnya dengan sendiri kan kurang sempurna. Kalau misalnya yang suka pakai wudu, utamanya tetap paling bagus itu ketika akhir daripada awal. Itulah permasalahan atau tata cara memandikan mayit. Maka barangkali ada pertanyaan. Memandikan masalah air, itu kan ada yang pakai air hangat, air dingin, terus alatnya apa saja untuk alat mandi. Ya, itu kalau di sini pun ada ya namanya kafur gitu ya, kayak disebutkan tadi ya. Karena terlalu panjang kafur, kemudian apa daun bidara biasanya itu ya. Jadi ulama dulu itu begini, awal cair pertama, kedua daun bidara, ketiga yang dengan kafur, terakhir itu pembersihan ulama dulu. Nah kalau sekarang ngapa mau pakai air hangat terserah. Apa tujuannya pakai air hangat? Biasanya untuk melenturkan ya, untuk air hangat itu cuma untuk melunturkan, mau tidak pun tidak apa-apa. Ya untuk tata caranya yang pertama tetap bagusnya kalau dari saya, pengalaman saya itu membersihkan dulu kotoran ya, bersihkan dulu kotoran. Itu sudah kotoran, air pertama ambil ini ya, berdoakan air pertama. Kedua yang pakai dan dulu mah daun bidara, kalau sekarang pasti pakai sabun ya, pakai sabun. Kedua itu udah pakai sabunnya itu pembersihan 3 kali. Yang terakhir yaitu dengan wudu cukup biasanya pembasuhannya itu gitu. Terakhir wudu biasanya. Untuk masalah air panas itu untuk melenturkan, mau pakai maka mau tidak pun tidak apa-apa. Ya, bukan termasuk syarat ya. Suka ada yang mohon maaf sudah ada yang sebagian ini harus ada pakai air hangat dengan ya sebagian itu mah bukan syarat dari memandikan mayit, namun apa cuma untuk melenturkan saja atau lebih bersih gitu ya. Kalau mau air dingin semuanya tidak apa-apa ya, bukan syarat dari apa memandikan mayit, namun itu persyaratan diantaranya cuma ada bilangan saja. Jadi kalau minimnya tetap paling hitungnya bilangan, paling minim itu 3 kali, paling banyak 7 kali banjuran. Maksudnya banjuran itu telatar semua, bukan satu gayung gini ya, bukan satu gayung. Kalau misalnya dengan satu gayung tidak cukup, itu tidak termasuk dalam satu. Maksudnya apa, satu gayung tapi cukup menyeluruh mayit, itu maksudnya termasuk bilangan satu itu. Kalau misalnya satu gayung tidak cukup berarti tidak termasuk bilangan. Misalnya satu gayung baru kepalanya saja misalnya, itu tidak termasuk apa bilangan satu itu. Maksudnya satu kali itu
yaitu terbasuh semua air ke satu bilangan. Dengan satu gayung bisa ke jalur semuanya, berarti masuk satu gitu ya, satu bilangan itu. Bukan satu gayung satu bilangan. Misalnya satu gayung cuma kepalanya saja, itu tidak termasuk ya. Enggak? Barangkali yang itu mungkin sampo itu tidak termasuk syarat. Biasanya untuk apa? Ya biar wangi saja. Terutama pakai sabun-sabun itu untuk menghilangkan bau hadas ya, sabun itu. Kira-kira misalnya tidak pakai sabun pun tidak apa. Namun ulama dahulu pun sebetulnya memberikan contoh gitu ya. Ulama daripada sahabat itu pertama yaitu basuhan pertama yaitu membuang, maksudnya basuh pertama itu membuang kotoran, termasuk buang kotoran. Kedua itu pakai daun bidara itu. Kemudian yang terakhir kapur untuk penyempurnaannya. Setelah itu ya dibersihkan, sudah dibersihkan wudhu. Ada yang pakai wudhu, ada juga yang tidak pakai wudhu. Yaitu sudah beres yang kafur itu dengan yang kafur itu kan pakai kapur, sudah kapur dibersihkan. Ada yang pakai wudhu, ada yang tidak. Dulu mah begitu gitu ya. Kalau sekarang pakai sabun-sabun itu tujuannya diantaranya hampir sama lah. Karena ada juga sebagian ulama itu terutama yang tidak mati syahid itu kan disunatkan diantaranya pakai wangian. Nah, masih wangian di situ itu diantaranya sabun. Kadang yang terakhir ada juga yang pakai kapur yang diremas-remas sehingga di bawah kain kafan, cover ya, kapur atau cover itu di bawah kafan. Apa tujuannya itu dalam sunat memberikan wangi-wangian kepada mayit. Apakah ada contohnya? Ada, ketika kepada siapa? Baginda Rasul kepada putrinya gitu, yang memberikan wangian itu ada. Itu salah satu sunat. Misalnya tidak pakai cover, mau kamper gitu ya, mau pakai minyak harum, enggak. Dan sekarang udah modern ya, tinggal pilihan. Ada juga yang pakai kayu putih, enggak. Dulu pernah mau ngirim mayat Ya. dari daerah terpencil supaya nggak bau. Ini soalnya pembunuhan ya. Ya. Dimandikan, pakai cover, akhirnya karena nunggu pesawat kita pakai kopi. Ya. Jadi kopi supaya nggak bau ya. Sudah itu baru langsung peti, tutup, kirim. Itu gimana? Itu kan ikhtiar kita ya, supaya tidak naik pesawat nanti bau. Nah, itu satu. Yang kedua ada yang cerita kalau memandikan itu sebaiknya untuk keluarga supaya dia lakukan rumah lumpur. Katanya si mayit bisa merasakan. Sehingga ada yang khawatir kalau dibayar sama orang nanti gosoknya, ya kan? Nah itu apa betul hikmah? Akan kembali udah ya kepada orang yang wajib memandikan. Kalau sekiranya ada yang lebih ahli, keluarganya tidak ada yang ahli, makanya lebih utama kepada yang ahli. Maksudnya misalnya ada dari pihak masjid ya, pengurus, tapi keluarganya tidak ada yang bisa. Kemudian ada waman tajibu alal ghusliman mayit, diantaranya orang yang boleh memandikan mayit atau yang lebih wajib lah bisa disebut. Diantaranya itu kalau misalnya ada yang lebih ahli, misalnya pengurus masjid, lebih utama bagi pengurus masjid. Tapi kalau di pihak keluarga ada yang misalnya biar ini tetap lebih utama di pihak keluarga. Kalau misalnya di pihak keluarga yang biasa mengurus jenazah, lebih bagus di mana pihak keluarga kalau misalnya ada. Nah, kemudian terutama yang lebih bolehnya laki kepada laki-laki. Gimana kalau anak perempuan kepada laki-laki tapi dia udah biasa memandikan, itu boleh. Yang lebih gak bolehnya kalau laki-laki kepada perempuan. Kalau perempuan kepada laki-laki itu boleh. Kan menjadi ikhtilaf para ulama itu kalau laki-laki kepada perempuan. Kenapa? Karena yaitu aurat perempuan itu lebih lebih berbahaya daripada aurat laki-laki. Seandainya tetap ini pengen dari pihak keluarga, cuma yang misalnya anak perempuannya itu bisa.
atau istrinya bisa, ya itu bisa di kan yang menjadi perbedaan itu paling laki-laki kepada istri, ya itu menjadi istilah para ulama, laki-laki kepada istri. Sebagian ulama kemarin mengatakan, ada yang mengatakan apa, kalau misalnya istri sudah meninggal itu termasuk jatuh talak, jadi tidak bisa. Sebagian ulama, tapi sebagian ulama itu tetap walaupun misalnya sudah meninggal masih apa, masih termasuk istri karena belum ditalak. Itu ada yang menanyakan jalur bolehnya memandikan suami kepada istri gitu. Tapi kalau misalnya lebih utama tetap istri dengan oleh istri lagi gitu, oleh perempuan gitu. Perempuan oleh perempuan lebih utamanya. Kalau seandainya ini, maka tadi kemarin sudah disebutkan si posisi perempuan di kalangan laki-laki, misalnya posisi perempuan meninggal di kalangan laki-laki, mana yang lebih utama? Sehingga kemarin diberikan apa gambaran oleh para alim ulama, apakah mau pakai baju terserah, namun jauh-jauh saya itu pakai tayamum, tidak usah dimandikan. Kenapa tidak boleh dimandikan? Karena takut ketika ada air tersebut si aurat perempuan terutama itu lebih apa, kelihatan walaupun pakai baju lebih ini gitu. Makanya cukup dengan tayamum kalau dari jalur saya, ya diantaranya jalur Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau dari jalur Abu Hanifah kemarin bisa dimandikan gitu, namun pakai baju. Itu kalau posisi perempuan di kalangan laki-laki gitu. Kalau apa, jadi yang tadi ya kembali yang tadi, kalau misalnya keluarganya lebih bagus kalau bisa misalnya ngurus ya lebih utama sama keluarga gitu. Biasanya dibimbing, Ya dibimbing gitu ya. Masjid. Nah, dibimbing itu bagus ya. Ya juga bagus juga untuk apa, biasanya untuk penghormatan terakhir gitu ya. Biasanya bagus ya, lebih utama ya bapak bagus ya pakai keluarga gitu. Apalagi kalau lebih ahli gitu. Tapi kalau yang tadi yang terpaksa pakai kopi tadi, Nah itu kan termasuk misalnya sohibul darurat, maksudnya darurat itu supaya itu pengawetan, ya itu tidak apa-apa. Kalau benar pengen, kan, tapi ditabur sama kopi. ya yang penting mah ketika masuk kuburan itu nanti ada belum ya masalah kubur nanti ke depannya. Yang penting dibuka talinya gitu, ketika apa masuk. Ketika itu masih ditutup pun tidak apa-apa. Untuk pakai kopi itu tidak ada masalah. Karena itu tadi menjaga pengawetan. Kalau pengen dari pihak keluarga tetap dikuburnya misalnya matinya di luar Indonesia gitu ya. Tetap pengen di Indonesia untuk menjaga keawetan itu pun tidak apa-apa. Tapi kalau lebih utama kemarin kita mendengar bahwasanya untuk masa mengurus mayit itu lebih utama apa disegerakan. Jadi misalnya kalau lebih ikhlas, kalau lebih utamanya keluarga itu ikhlas. Kalau misalnya meninggalnya di Mekah misalnya, ya udah kalau bisa dikuburkan di sana gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak memperlambat kepada mayit. Kecuali kalau tetap keluarga pengen ya nggak apa-apa gitu. Jadi pakai kopi itu pengawetan gitu. Jadi kedua menjaga bau biasanya. Itu tidak apa-apa. Gimana? Gambarannya? Kan, Ya. ini masalah mandi kan ada yang suka diguyur pakai selang tuh. Kayak mandi mobil gitu kan. Ya. Itu nggak akan itu, bagusnya pakai gayung pelan-pelan. Ya. Ada yang nggak mau susah, udah pakai selang aja biar cepet. Nah, itu gimana ya? Nah itu yang pakai selang sebetulnya tidak perlu, sebenarnya sah-sah saja ya, pakai selang sah, pakai selang sah. Namun tidak apa ya, terutama kurang takdim tadi ya, memang kurang takdim, jadi kurang menghargai lah istilah ini. Kalau untuk masalah sah, namun masalah bilangannya tadi paling ketika sudah terjadi semua tutup keran kembali, namun kurang takdim saja sebetulnya ya, kurang takdim namun sah. Kan lebih utama tentunya pakai gayung itu lebih ada takdimnya kepada apa mayit gitu. Emang ada, suka ada emang gitu ya yang pakai apa supaya mengambil tidak ribet misalnya ya. Lebih utama itu kalau selang itu bagusnya apa ketika pembersihan saja kalau bagus ya. Kalau untuk pembersihan ini kan biasanya awalnya itu dibersihan dulu ya. Pakai selang itu lebih enak biasanya kalau untuk pembersihan itunya saja. Sisanya untuk itu baru pakai gayung ketika awal mau memandikan.
Karena kalau biasanya terutama membersihkan itu pas kemaluan kalau pakai gayung itu kan biasanya agak itu ada ribet gitu ya. Pakai selang biasanya untuk pembersihannya saja. Ketika awal tetap bagusnya pakai gayung itu supaya ada takdim lah gitu. Tadi pertanyaan tadi, kenapa diminta anak atau keluarga? Katanya mandikan harus lembut gitu Ya. dengan penuh kasih sayang. Katanya kalau kasar nanti masih terasa oleh Mayit. mayit gitu. Mungkin bukan jasadnya ya. Ya. Nah, apakah betul itu? Saya nggak ngerti. Kalau untuk masa kerasa tidak terasa itu tidak ada. Kalau untuk masalah syarat itu pun tidak ada ya. Masalah lembut dan kasar itu sebagian orang apa tujuannya lembut? Biasanya dengan 3 jam pun itu siapa perubahan itu kan beda. Apa tujuan supaya tidak ada luka sebetulnya ya, takut terkena ya goresan atau ke bawah itu ya takutnya. Makanya lebih dianjurkan lemah lembut gitu ya. Dan juga ada yang kasar. Beliau itu bertekadnya apa supaya lebih bersih. Ya. Ada ya. Tapi kalau kira-kira benar tidak melukai, apalagi kan biasanya tipisan kulit itu kalau sudah meninggal udah mulai ini, makanya lebih baik lemah lembut. Kalau yang tadi bertekad kasar untuk lebih bersih itu pun tidak apa, dengan catatan jangan sampai luka. Kalau misalnya luka, mohon maaf, dok biasanya suka keluar lagi darah. Kalau sudah tidak ada dok, tidak ada ya. Ada juga ya, katanya bertekad tidak akan keluar darah, ada juga yang begitu sehingga pengen lebih bersih gitu. Ada yang kasar. Kalau untuk masalah terasanya walau karena saya belum mengalami dan tidak ada gambaran gitu ya. Kan bagusnya tetap lemah lembut lah. Ya, tujuannya itu supaya tidak tergoles kulit. Tujuannya mah. Nah, pada saat mau memandikan ada satu anggotanya mengatakan ini pada masa hidupnya dia memakai susuk. Nah, Ya. terus gimana sebelum Kalau sekira-kira bisa dikeluarin kan biasanya mohon maaf masalah susu atau gitu itu ketika meninggal pun dia pasti keluar sendiri otomatis keluar sendiri ya. Ya seandainya kalau ada ya pengalaman saya kalau sudah meninggal keluar sendiri Susu apa Ustaz? Susu sate? ya. Ada emang kata sebagian ini yang pakai susu kalau udah meninggal itu keluar sendiri. Pengalaman saya itu dulu pernah saya juga ngurusin yang begitu ya keluar sendiri itu kalau udah meninggal gitu. Kecuali yang tusuk sate yang tadi kata si Mas kalau itu harus ini ya sama yang hidup gitu. Kalau yang benar-benar kayak gitu biasa keluar sendiri ketika meninggal. Dan semua pun ketika meninggal pun termasuk kutu itu ya kutu ya ini kutu rambut keluar ketika udah nggak ada rumah termasuk yang begitu pun keluar. Tadi susuk itu musyrik kan ya? Ya sebagai ini sebetulnya kalau bisa ditekankan misalnya susuk ini bisa membantu memperlancar rezeki tekan kita musyrik. Kecuali tusuk sate ya. Yang penting kembali kepada niat. Kalau cuma variasi saja misalnya cuma untuk kegayaan misalnya ya asal jangan ditekankan misalnya kegantengan lancar rezeki dengan susuk ini musyrik ya. Kalau untuk variasi tidak apa-apa lah. Kayak kelihatan ganteng misalnya ya pakai tusuk sate misalnya. Nanya Ustaz, Ya. dari jalur Ustaz atau jalur Imam Syafi'i, kalau misalnya udah dikafani kemudian si mayat itu batal wudunya, apa harus diulang? Ya mungkin si mayat itu kentut atau gimana gitu lah. Saya baru dengar gitu. Kayak pengalaman saya juga belum ada yang namanya mayat kentut. Yang seadanya ya. Yang namanya batal kan bukan cuma kentut, karena menyentuh juga kan biasa. Itu kan kalau masuk ini perempuan menyentuh lagi kan batal kan. Ya, apa harus diulang lagi? Bahasa wudu kembali tadi disebutkan syarat tidak. Ya, wudu itu cuma bahasanya penganjuran. Ya. Kemudian kalau seandainya
mayitnya kentut misalnya, itu juga mendengar gitu. Tidak buru-buru, tidak usah diulangi kembali ya. Walaupun batal wudhu pun tidak bisa ulang kembali. Seandainya si mayitnya mohon maaf kadang-kadang gatal pas kemaluan sama dia bisa jadi ini ya, tidak usah ya. Tapi kalau kotorannya keluar harus Nah, kalau kecoa kotorannya keluar tadi ya, itu bisa diulangi cuma 1 kali kalau dari jalur saya. Ada yang 3 kali mangga kalau misalnya enggak ini ya, enggak berabe. Nah, yang maksimal 7 kali kalau samanya terus. Lewat dari 7 kali itu sudah tidak ada. Itu dimandi atau diwudukan aja? Cukup dengan dibersihkan, terutama pas kotorannya yang kelihatan ada najisnya saja. Misalnya nempel cuma dari situ aja, bersihkan saja pas najis. Jadi tidak usah diulangi lagi dari awal cara mandinya, tidak usah. Cukup dihilangkan najisnya saja. Apakah harus wudu lagi? Itu kembali mau wudu lagi, mangga pihak keluarga ya. Mau misalnya tidak wudu pun tidak apa-apa. Yang penting dibersihkan pas kotorannya. Dari jauh saya cukup 1 kali ya Mas ya. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu ya mayit yang kentut ya. Bagus ya. Kalau misalnya kain kapannya kena kotoran apa harus dibersihkan? Karena kotoran bagusnya ganti kalau bisa, kalau ada. Karena misalnya kan karena mungkin ada keluar yang kalau misalnya terus yang berulang itu biasanya sepengalaman saya pakai plastik. Kalau yang terus berulang, kalau misalnya cukup 1 kali udah bersih ya udah. Kalau misalnya ada lagi kain kapannya, kecuali darurat gak ada lagi kain kapannya, itu tidak apa-apa. Itu memang dianjurkan. Kalau mayat itu harus dikasih kapas atau itu tiap lubang Itu cuma isyarat saja ya untuk masalah itu. Jadi untuk masalah untuk lebih syaratnya itu tidak apa-apa, tujuannya supaya tidak keluar itu saja, tidak keluar kotoran ya. Untuk masalah syarat bukan, cuma menjaga itu, untuk menjaga keluar kotoran itu, yang itu cuma dia ditempelnya begitu ya, pas lubang itu menjaga supaya tidak keluar kotoran. Kalau misalnya ini si mayat ini kan kurang jelek misalnya gitu, maksudnya pas meninggalnya mungkin mukanya merah atau bagaimana, apa butuh di make up atau bagaimana? Sebuktinya saja mayit kan yang non muslim kan bagus itu kalau diperlihatkan itu kan bisa pernah hadiri beberapa kali itu jadi pakai jasa dia. Itu tidak termasuk syarat ya. Yang perempuan bagus banget. Naik segala macam. Tidak usah. Sebuktinya mayat kecuali yang keluar darah ya. Kalau darah cukup sekali misalnya ini bersih ya alhamdulillah ya. Kalau misalnya berulang-ulang bisa pakai plas. Karena di rumah sakit juga kan kalau misalnya kecelakaan itu dijahit itu buat dulu. Oh iya. Kalau yang di rumah ini bersih. Itu dijahit dulu dibersihin semuanya. Kalau misalnya yaitu untuk menjaga dijahitnya untuk menjaga tidak keluar najis atau darah, tujuannya itu sebetulnya ada jahitan-jahitan itu. Misalnya pengennya biar ganteng lagi gitu ya kalau misalnya ada ahlinya mangga gitu ya, bagus gitu juga ya, dibolehkan gitu. Kan lebih spesifiknya untuk menjaga tidak lagi keluar najis itu sebetulnya ya, yang lebih utamanya tujuannya. Kalau untuk syarat dijahitnya lagi nggak ada untuk syaratnya ya. Mau seperti buktinya mohon maaf misalnya sobek misalnya tapi nggak ada yang bisa ngejahit atau apa, sebuktinya pun tidak apa-apa ya. Kalau misalnya ada Mas pengen karena pengen kelihatan ganteng, Mas bisa, ada yang bisa misalnya ya, dijahit pun tidak apa-apa. Kan lebih utama tujuannya dijahit itu, yaitu menjaga keluar najis lebih utamanya mah. Kalau misalnya mayat itu melotol itu harus dilakukan atau bagaimana? Kalau tetap susah itu tidak apa-apa. Kan dianjurkan ditutup kan biasanya mengikuti ya. Biasanya mengikuti ya. Kalau yang mau melotot itu yang berdagong biasa mayatnya. Susah ditutup. Kalau seandainya ya biasanya mengikuti. Saya kok preman-preman suka meninggalnya begitu kan. Walau alam ya. Walau alam ada juga banyak preman yang soleh ya, lebih soleh dari kadang-kadangnya ahli pengajian ada banyak. Kita pun tidak tahu ya. Wallahu a'lam.
Kan setidaknya gitu. Kalau yang meninggal, kalau ada pasti tutup ikut kembali. Bangga, udah cukup kayaknya udah siang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian yang kita kaji bisa diamalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.